Tak cuma Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden Amerika Serikat Sarah Palin juga pernah diragukan saat menghadapi sesi debat Capres-Cawapres. Bahkan ia juga melakukan sejumlah blunder. You can actually see Russia from land here in Alaska. Oh my God. Namun berkat strategi komunikasi politik yang baik, ia berhasil tampil memukau dalam sesi debat. Bagaimana dengan Gibran? Halo, jumpa lagi dengan saya, Anton Bahtiar Rifai di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Fenomena calon wakil presiden yang diragukan saat menghadapi debat Capres-Cawapres bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan ini terjadi di Amerika. Pada Pilpres tahun 2008, Sarah Palin maju sebagai calon wakil presiden mendampingi John McCain dari Partai Republik. Mereka berhadapan dengan pasangan Barack Obama dan Joe Biden. Saya tertarik membandingkan Gibran dan Sarah Palin dari aspek komunikasi politik karena keduanya hampir memiliki kesamaan. Pertama, keduanya merupakan tokoh yang pernah menjabat wali kota. Seperti kita tahu, sampai saat ini Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sarah Palin pernah menjabat sebagai wali kota Wasilla dan belakangan ia menjadi gubernur Alaska. Selain itu, pada saat maju di kontestasi Pilpres, keduanya direpresentasikan mewakili tokoh muda. Kita tahu Gibran saat ini berusia 36 tahun, terpaut jauh dengan usia calon presiden Prabowo Subianto yang berusia 72 tahun. Demikian juga Sarah Palin ketika dia maju, usianya 44 tahun, terpaut jauh dengan John McCain yang juga berusia 72 tahun. Dan keduanya mendampingi capres yang sama-sama pernah lama malang melintang di dunia militer. Saat menghadapi sesi debat Capres-Cawapres, baik Gibran maupun Sarah Palin sama-sama pernah diragukan. Seperti kita lihat di media sosial, banyak yang menyuarakan keraguan terhadap Gibran dalam menghadapi sesi debat. Ini dilatar belakangi gaya komunikasi Gibran. Antara lain, Gibran pernah terpeleset saat mengucapkan asam sulfat penting bagi ibu hamil, padahal maksudnya adalah asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat? Asam folat. Sorry ya, maaf. Demikian juga Sarah Palin ketika akan menghadapi sesi debat, apalagi yang dihadapi adalah pasangan Barack Obama dan Joe Biden yang terkenal piawai dalam berdebat. Sarah Palin juga melakukan sejumlah blunder, dan ini pernah diangkat dalam film berjudul Game Change. Blunder yang dilakukan Sarah Palin antara lain di hadapan wartawan, ia pernah mengatakan bahwa Rusia adalah negara tetangga Amerika Serikat yang jaraknya dekat dengan Alaska. There are next-door neighbors, and you can actually see Russia from land here in Alaska. Selain itu, Sarah Palin tidak mengetahui bahwa pemerintahan Inggris dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Then who's the head of government? The Prime Minister. Bahkan Sarah Palin juga tidak tahu tentang apa itu The Fed, lembaga penting di Amerika Serikat yang bertanggung jawab terhadap urusan moneter di Amerika Serikat. Asking, do you know what the Fed is? Berbagai blunder itu membuat Sarah Palin banyak dicemooh oleh warga. And I can see Russia from my house. Beruntung, Sarah Palin didampingi oleh tim kampanye yang profesional. Tim ini bekerja keras untuk menutupi berbagai kelemahan Palin. Antara lain dengan membangun suatu citra politik agar penampilan Palin menjadi lebih baik di hadapan publik. Ia antara lain didampingi oleh penulis pidato berpengalaman yang pernah bekerja di Gedung Putih. Untuk menutupi kelemahan Sarah Palin dalam hal diplomasi internasional, sebuah tim disiapkan untuk melakukan pendampingan. Bahkan strategi ini dilakukan secara detail, termasuk tata rias dan busana Sarah Palin. Dan hasilnya luar biasa. Sarah Palin berhasil memukau dalam suatu pidato di hadapan Kongres Partai Republik. Except that you have actual responsibilities. Bahkan ketika berdebat menghadapi Joe Biden, berbagai kalangan menilai bahwa Sarah Palin berhasil mengungguli Joe Biden. Your plan is a white flag of surrender. In Iraq. Pada akhirnya, pasangan John McCain dan Sarah Palin memang dikalahkan oleh Barack Obama dan Joe Biden. Namun ini memperlihatkan tentang bagaimana suatu strategi komunikasi politik, suatu strategi kampanye berhasil mengubah sosok Sarah Palin yang sebelumnya diragukan menjadi sosok yang meyakinkan pada saat debat menghadapi Joe Biden. Ini sesuai dengan pendapat Brian McNair yang menganggap komunikasi politik tak semata pernyataan lisan atau tertulis,
melainkan juga sarana pemaknaan visual seperti busana, rias wajah, tata rambut, dan desain logo, yakni semua unsur komunikasi yang bisa dikatakan membentuk citra dan jati diri politik. Dalam kontestasi politik, membangun citra politik adalah sebuah keniscayaan. Seperti dikemukakan Firmansyah, image politik tidak selalu mencerminkan realitas objektif. Suatu image politik juga dapat mencerminkan hal yang tidak real atau imajinasi yang terkadang bisa berbeda dengan kenyataan fisik. Image politik dapat diciptakan, dibangun, dan diperkuat. Image politik juga dapat melemah, luntur, dan hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Nah, bagaimana dengan strategi komunikasi politik Gibran? Silahkan Anda nilai sendiri.